Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua pada praktikum kimia farmasi 2, yaitu mengenai titrasi asam basa, khususnya adalah asidimetri dengan menggunakan sampel yaitu tablet asetosal dan menggunakan titran larutan HCl. Nah, di sini ada tujuan dari percobaan ini bisa kalian lihat pada buku petunjuk praktikum. Yang pertama tujuannya adalah untuk menstandarisasi larutan HCl dengan menggunakan larutan standar primer yaitu natrium karbonat. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari tablet asetosal dengan menggunakan prinsip titrasi asam dan basa. Ini ya tujuannya. Yang pertama melakukan standarisasi larutan HCl menggunakan larutan natrium karbonat. Nah, kita ketahui larutan HCl ini merupakan larutan standar sekunder, sehingga untuk mengetahui konsentrasinya secara pasti, maka perlu dilakukan standarisasi menggunakan larutan standar primer, yaitu natrium karbonat. Nah, konsentrasi dari natrium karbonat ini bisa ditentukan dengan penimbangan secara tepat dan juga melarutkannya dalam labu ukur secara tepat. Nah, ini ya tadi ya. Kemudian tujuan kedua adalah mengukur kadar asetosalnya, di mana prinsipnya adalah titrasi balik. Asetosal ini merupakan suatu asam. Nah, di sini asetosal ini nanti akan bereaksi dengan NaOH yang konsentrasinya diketahui, volumenya juga diketahui. Nah, asetosal akan bereaksi dengan basa, kemudian hasil sisa dari basa yaitu NaOH yang tidak bereaksi dengan asetosal akan dititrasi dengan menggunakan larutan HCl ya, sebagai titrannya. Jadi di sini asidimetri titrannya adalah suatu asam, sampelnya berupa basa. Nah, sampel yang basa ini merupakan sisa NaOH yang tidak bereaksi dengan asetosal. Oke, sebentar. Sebelum saya menjelaskan mengenai susunan laporan, di sini akan saya bahas sedikit tentang teori mengenai percobaan yang kedua. Nah, ini ya, di buku petunjuk praktikum bisa kalian lihat. Nah, das tinjauan pustakanya di sini juga bisa dibaca. Nah, ini ya. Sampel yang akan ditentukan adalah asam salisilat yang ini percobaan pertama ya. Sebentar, saya lihat yang percobaan kedua. Nah, ini. Berdasarkan farmakope, asetosal ini ditentukan kadarnya menggunakan metode asidimetri. Nah, untuk percobaan hari ini, metode analisisnya merupakan metode titrasi tidak langsung yang dilakukan dengan mereaksikan asetosal dengan NaOH berlebih, kemudian sisa larutan NaOH yang tidak bereaksi dengan asetosal ini dititrasi dengan menggunakan larutan HCl. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan, di mana bahan-bahannya yaitu tablet asetosal, Aquades, NaOH, HCl, natrium karbonat, dan indikator yang digunakan ada dua. Pada proses standarisasi menggunakan indikator metil merah, dan ketika penentuan sampel menggunakan phenolphthalein. Nah, untuk prosedur percobaan, di sini ada perhitungan tentang pembuatan larutan. Yang pertama adalah pembuatan larutan HCl 0,1 N. Di sini dari HCl pekat ya. Kemudian ada pembuatan NaOH dengan konsentrasi 0,1 normal dan pembuatan natrium karbonat dengan konsentrasi 0,1 normal. Nah, untuk masing-masing kelas di sini
Kemarin sudah saya sebutkan ya untuk yang kelompok A, B, dan CD, berapa volume yang digunakan untuk perhitungan A, B, dan C. Nah, di sini untuk kelas sore, pembuatan HCl, NaOH, dan juga natrium karbonat dibuat dengan volume 500 mili. Untuk kelompok A, B, dan C, D, nah, volumenya mengikuti yang sudah saya sampaikan pada praktikum secara offline. Jadi pada video ini saya menyampaikan untuk kelas yang sore saja, yaitu sebanyak 500 mili. Nah, di sini kalian hitung berapa yang A, berapa volume dari HCl induknya, kemudian yang B, berapa massa NaOH-nya, dan yang B ya, yang C kemudian dihitung berapa massa dari natrium karbonatnya. Nah, untuk prosedur yang D dan E, untuk yang praktikum secara offline, jadi langsung mengerjakan prosedur D dan E. Nah, di sini untuk praktikum yang dilakukan secara online, untuk kelas sore khususnya, untuk prosedur yang D, yaitu mengenai standarisasi larutan HCl 0,1 normal. Nah, 0,1 normal ini adalah konsentrasi yang awalnya dibuat di laboratorium. Nah, namun karena HCl ini merupakan larutan standar sekunder, sehingga untuk menentukan konsentrasinya secara pasti perlu dilakukan standarisasi. Nah, ini adalah proses standarisasinya. Jadi, HCl-nya ini kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam buret yang sudah bersih. Perlu diingat, sebelum menggunakan buret harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian keran buretnya ditambahkan dengan vaselin, jangan terlalu banyak ya. Kemudian untuk memasukkan HCl, nah dipastikan terlebih dahulu keran buret dalam kondisi tertutup. Kemudian dimasukkan ke dalamnya larutan HCl dan dipastikan kondisinya pada volume 0. Gitu ya. Kemudian setelah kita mempersiapkan buretnya, selanjutnya kita persiapkan titrat yang ada pada Erlenmeyer. Nah, di sini volume natrium karbonat yang digunakan untuk proses titrasi adalah sebanyak 5 mili. Natrium karbonatnya dengan konsentrasi 0,1 normal. Nah, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator metil merah ke dalam larutan natrium karbonat. Selanjutnya dilakukan proses titrasi, alirkan larutan HCl ini berarti proses titrasinya. Nah, kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan yang awalnya kuning berubah menjadi merah muda. Kemudian dicatat berapa volume HCl yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi. Nah, percobaannya dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Nah, untuk kelas sore nanti saya berikan datanya berapa volume HCl-nya untuk proses standarisasi. Nah, selanjutnya adalah penentuan kadar asetosal. Nah, untuk penentuan kadar asetosal ini, 1 tablet asetosal dihaluskan dan ditimbang. Nah, di sini tablet yang digunakan untuk kelas sore adalah tablet, nanti saya berikan ya data-datanya. Nah, setelah tabletnya tersebut ditimbang, kemudian ini saya modifikasi, jadi langsung dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 25 NaOH dengan konsentrasi 0,1 normal. Nah, NaOH-nya di sini sebenarnya harus distandarisasi terlebih dahulu ya. Nah, cuman dalam percobaan di sini NaOH-nya dianggap sudah distandarisasi dan konsentrasi yang digunakan adalah sebanyak 0,1 normal. Kemudian ditambahkan dengan Aquades sebanyak 25 mili, jadi volume akhir untuk titratnya atau untuk sampelnya adalah sebanyak 50 mili. Kemudian larutan dididihkan ya dalam Erlenmeyer, dipanaskan kurang lebih 5 menit. Hanya pada praktikum kemarin ada yang dipanaskan 3 menit ya. Kemudian ada juga yang dimodifikasi tidak dipanaskan. Nah, kemudian
Di sini didinginkan larutannya. Nah, setelah dingin ditambahkan dengan 3 tetes indikator PP. Nah, ketika ditambah dengan indikator PP, larutan sampelnya tersebut akan berubah warna menjadi pink. Nah, setelah itu dititrasi dengan menggunakan larutan HCl. Nah, titik akhir titrasi ditandai dengan terjadinya perubahan warna yang awalnya pink menjadi warna semula ketika belum ditambahkan dengan indikator PP. Jadi misalkan larutan sampelnya itu berwarna orange, maka titik akhir titrasi dihentikan ketika warna larutannya sudah berubah menjadi warna orange. Atau apabila larutannya berwarna kuning, maka titrasinya dihentikan ketika larutan sudah berubah warna menjadi warna kuning. Nah, ini kemudian diulangi percobaannya sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya ada video ya, sebentar saya cari terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, di sini saya ada video, ini saya sebentar. Di sini videonya itu saya berikan sebagai gambaran ketika penentuan kadar asetosal ya. Jadi pada penentuan kadar asetosal, nah ini ya. Nah, jadi ketika ditambahkan dengan indikator, maka larutannya kemudian dilakukan titrasi dengan menggunakan titeran yaitu HC. Kemudian dilakukan titrasi, ini ya sedikit demi sedikit komposisinya ya. Kemudian dilanjutkan titrasinya, volumenya apabila pada volume 25 mili itu belum terjadi perubahan, maka ditambahkan buretnya diisi kembali atau ditambah dengan larutan HCl kembali. Tapi jangan 25 mili pada buret, titrasi dihentikan, kemudian ditambah terlebih dahulu, isi bulat dengan HCl, baru dititrasi kembali. Volume akhirnya nanti bisa ditambahkan volume yang 25 mili dengan volume yang selanjutnya. Nah, ini dilihat. Di sini terjadi perubahan warna karena warna sampelnya adalah bening, jadi warnanya bening titik akhir titrasinya. Kemudian dicatat volumenya di sini, berapa volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Nah, itu adalah video gambaran untuk penentuan kadar asetosal. Nah, selanjutnya di sini saya share kembali mengenai susunan laporannya. Nah, ini ya. Untuk susunan laporan sama seperti pada percobaan yang sebelumnya, susunannya adalah judul, tujuan, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil, perhitungan reaksi kimianya. Nah, judul, tujuan, alat dan bahan, prosedur kerja ini menyesuaikan dengan yang ada pada buku petunjuk praktikum. Hasilnya di sini untuk kelas yang reguler pagi, kelompok A, B, C, dan D, ini adalah fotokopi lembar pengamatan yang sudah di ACC. Nah, untuk kelompok yang sore, kelas reguler sore, hasilnya atau data-datanya nanti akan saya berikan, ini ya, saya berikan melalui WA. Kemudian perhitungan, saya jelaskan sebentar lagi. Reaksi kimianya yang dituliskan adalah reaksi pada standarisasi HCl dan reaksi ketika penentuan asetosal. Nah, seperti biasa, reaksi kimianya tolong dituliskan dalam bentuk struktur. Jadi tidak hanya dalam bentuk rumus kimia saja, tapi dituliskan juga strukturnya. Nah, ini standarisasi HCl-nya. Kemudian untuk perhitungan percobaannya, ya ini ya, yang pertama, kedua, dan ketiga itu tolong dituliskan pembuatan larutan untuk HCl, NaOH, dan natrium karbonat. Dituliskan berapa volume HCl induk, hasil perhitungannya. Kemudian untuk penentuan larutan NaOH dan natrium karbonat ini dituliskan berapa massa dari masing-masing padatan yang dibutuhkan untuk membuat larutan dengan volume yang sudah saya sebutkan sebelumnya untuk masing-masing kelompok ya. Untuk perhitungannya, template-nya bagaimana? Ini ada pada buku petunjuk praktikum, nanti bisa kalian lihat ya, disesuaikan.
dengan yang ada pada buku petunjuk praktikum. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan mengenai standarisasi HCl. Nah, di sini HCl konsentrasinya dicari N1 untuk natrium karbonat. Konsentrasinya 0,1, volume dari natrium karbonat adalah di sini V2-nya adalah volume hasil kalian titrasi. Berapa rata-ratanya dituliskan di V2. Kemudian dihitung secara matematis, nah berapa N1-nya. Kemudian yang kelima, nah di sini untuk penentuan konsentrasi dari asetosalnya, nah karena yang bereaksi dengan HCl adalah NaOH sisanya, nah di mana NaOH sisa ini bisa dicari dengan ini. Jadi dicari dulu milimolnya dari NaOH, caranya 0,1 molaritas ya ini ya. Molaritasnya 0,1 molar kali volume NaOH awal. Jadi kemarin ada yang menggunakan 25 mili NaOH yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk melarutkan sampel, ada yang 30 mili. Jadi disesuaikan dengan percobaannya masing-masing. Misal yang digunakan 30 mili berarti di sini 0,1 kali 30. Misal yang digunakan 25 berarti 0,1 kali 25. Kemudian dikurangi dengan ini ya, milimol NaOH-nya dikurangi dengan asetosal. Nah, milimol asetosalnya masih belum diketahui, jadi tulis X di sini. Misal hasil 0,1 kali volume NaOH adalah B, berarti hasil NaOH sisanya adalah B min X. Nah, selanjutnya kita hitung dengan perhitungan seperti biasanya ya, jadi mol HCl di sini NaOH sisanya. Milimol HCl ini milimol NaOH sisa. Karena yang bereaksi dengan HCl adalah NaOH sisa, yaitu NaOH yang sudah tidak bereaksi dengan asetosal. Nah, di sini N1 kali V1 sama dengan B min X. Nah, B min X itu hasil ini ya. N1-nya adalah A, hasil standarisasi HCl, kali volume V1. V1 adalah volume HCl yang dibutuhkan pada titrasi penentuan kadar asetosal. Nah, kemudian misal diperoleh hasil C ya, ini dalam satuan milimol. Nah, kalian ubah dulu menjadi mol. Nah, sini diubah dulu menjadi mol. Nah, dari sini kemudian dicari molaritasnya. Molaritas itu satuannya mol per volume. Nah, di sini perlu diingat volumenya dalam satuan liter. Jadi mol nilai D per volume nah dalam satuan liter. Nah, kalau volumenya kemarin 50 mili, berarti kalian ubah menjadi satuan liter berapa. Nah, misalkan hasilnya adalah E. Nah, selanjutnya E ini digunakan untuk perhitungan penentuan berat asetosal dalam sampel. Molaritas sama dengan gram per mr asetosal. MR-nya kalian cari dulu ya, bisa search di Google. Kali 1000 per mili, milinya 50 ya. Hasil perhitungan ini tadi dimasukkan ke sini sama dengan gram per mr asetosal kali 1000 per 50. Nah, kemudian ini pakai satuan mili ya kalau yang di sini. Nah, yang di sini dalam satuan liter. Misalnya adalah diketahui masanya adalah F, berarti untuk mencari kadar asetosalnya dalam satuan persen berat per berat, maka berat asetosal hasil perhitungan dibagi dengan berat sampel kali 100%. Nah, ini adalah perhitungan untuk percobaan kedua. Nah, selanjutnya, oh ya sudah ini ya. Ini yang terakhir berarti jangan lupa setelah perhitungan pada susunan laporan masih ada reaksi kimia yaitu standarisasi HCl dan penentuan asetosal yang penulisan reaksi kimianya dituliskan dalam struktur ya, dalam bentuk strukturnya. Nah, ini tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan di WA Group. Untuk kelas sore, data percobaan akan saya berikan ketika perkuliahan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.